Dalam video ini, saya akan mengajak kita untuk membahas biografi Insinyur Soekarno. Ya, jangan lupa tonton sampai habis ya guys, nggak rugi kok, karena dalam waktu kurang dari 10 menit, kalian akan tahu biografi Bung Karno. Simak baik-baik ya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe. Langsung aja yuk kita ke TKP. Kusno Sosrodihardjo atau yang kita kenal dengan nama Soekarno, lahir pada tanggal 6 Juni 1901 di Surabaya. Ayahnya Sukemi Sosrodihardjo adalah seorang guru sekolah dan ibunya Ida Ayu Nyoman Rai, wanita yang berasal dari Bali, yang yakin anaknya akan menjadi seorang yang besar. Engkau adalah putra sang pelajar, demikian katanya kepada anaknya, dan benar saja Soekarno benar-benar menjadi orang yang besar. Pada usianya yang ke-15, ia bergabung dengan Partai Nasional Rahasia yang bersumpahkan mengusir Belanda dari Indonesia. Kita di usia 15 ngapain aja ya guys? Iya, mendaftarkan diri sebagai mahasiswa teknik di Institut Teknologi Bandung. Soekarno mempelajari revolusi melalui pandangan Garibaldi, Dalton, Marx, dan Lenin. Lulus pada tahun 1926, ia menyisihkan gelar insinyur sipilnya untuk menyalakan pidato-pidato politiknya. Hanya bertinggi sekitar 167 cm, ia tampak bagaikan raksasa di para pembicara. Mahir dalam bahasa Inggris, Belanda, Jerman, dan Prancis. Banyak banget guys. Pada bulan Juli 1927, atau pada saat usia Soekarno baru menginjak 26 tahun, ia sudah membangun organisasi yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang dimana semboyannya adalah merdeka sepenuhnya sekarang juga. Semboyan ini sontak tidak dihargai Belanda dan langsung saja pihak Belanda memerintahkan untuk organisasi tersebut dibubarkan. Soekarno menolak dan kemudian menghabiskan 13 tahun waktunya di penjara. Tetapi bukan dia, Jepanglah yang mengusir Belanda keluar dari Indonesia ketika Jepang menyapu sepanjang Pasifik tahun 1942. Soekarno didapati dibuang ke Sumatera dan ia diterima Jepang sebagai perantara dan dijadikan sebagai presiden. Maksud Jepang adalah presiden boneka untuk memperlemah Indonesia agar tidak menentang Jepang. Namun ketika telah menjadi jelas bahwa Jepang akan kalah pada Perang Dunia II, Soekarno melakukan gerakannya. Di pertengahan Agustus 1945, ia merampas gudang senjata milik Jepang dan memproklamirkan Republik Indonesia dengan dirinya sebagai presiden. Tetapi ketika perang berakhir, sekutu meminta kepada Soekarno untuk menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Namun Soekarno menolak. 4 tahun perang gerilya kemudian mengakhiri penangkapan dan pembuangannya. Dan akhirnya pada tahun 1949, PBB melakukan desakan pada Belanda untuk mengakhiri kekuasaan kolonialnya. Soekarno dengan cepat naik ke permukaan sekali lagi dan dengan sekaligus memimpin republik yang baru. 8 tahun ia mengendalikan negeri melalui bentuk sistem demokrasi parlementer. Pada tahun 1956 ia menarik perhatian dengan mengunjungi Washington, di mana Presiden Eisenhower menerimanya secara formal tapi tidak cukup antusias. Hal ini mengecewakan Soekarno, namun ketika ia berkunjung ke Moskow ia mendapat sambutan yang hangat, di mana rakyat Rusia memperdalam keyakinannya bahwa hanya Marxisme yang memiliki jawaban bagi ras kulit berwarna dengan kekayaan luar biasa. Setelah kunjungannya tersebut, Soekarno kembali ke Indonesia dan ia mencap demokrasi parlementer ala Indonesia gagal. Aku tidak ingin menunggangi kuda berkaki 3, kecamnya. Ia pun mendekretkan demokrasi terpimpin dan membubarkan parlemen terpilih dan menyusun kediktatoran pribadi. Gimana menurutmu guys? Apakah benar Soekarno adalah seorang diktator? Jangan lupa jawab di komen ya. John Foster Dulles, Menlu Amerika pada masa itu, merasa gugup dan khawatir dengan makin bergesernya Soekarno ke kiri. Dulles kemudian sepakat dengan rencana rahasia CIA untuk menggulingkan Soekarno. Desember 1957, seorang serdadu bayaran, Alan Pope, disewa untuk menerbangkan pelarian tentara yang dipersenjatai oleh Amerika dari Manila ke Sulawesi Utara, di mana mereka menyusun pemerintah tandingan di Sumatera dan mengajak tentara melakukan revolusi. Soekarno pun secara teratur mengirim tentara ke Sumatera untuk memberantas pemberontak yang membuat kesalahan dengan memamerkan senjata buatan Amerika. Kemudian Soekarno membeli senjata dari Eropa Timur komunis.
Dan benar saja, satu kartu truf kemudian jatuh di tangannya. Alan Pope kemudian tertembak jatuh ketika sedang terbang membawa misi pemboman di daerah pemberontak. Para pejabat Washington dengan cepat meningkatkan hubungan dengan Soekarno. Soekarno yang lesu dan bosan ketika tidak dalam sorotan kemudian berteriak kepada massa, "Revolusi berjalan terus. Kita akan memutuskan hubungan dengan demokrasi barat. Biarkan nekolim tenggelam." Nekolim adalah singkatan dari neokolonialisme dan imperialisme. Saat hubungan yang berjalan dengan baik, yaitu dengan Moskow dan Washington, Soekarno membelokkan keseimbangan kapalnya ke dalam cuaca Cina Merah. Menlunya yang komunis bernegosiasi dengan Perdana Menteri Zhou Enlai untuk menyulihi pengaruh Rusia arah Cina. Sontak saja, kaum muslim nasionalis mulai merasa tidak nyaman dengan gerak Soekarno yang saat itu dianggap mengarah ke ekstrem kiri. Periode 1957 sampai 1962, kelompok Islam fanatik melakukan percobaan pembunuhan terhadap dirinya sebanyak 5 kali. Namun kelima-limanya ini gagal guys. Dan untuk meningkatkan kembali prestisenya, Soekarno mengirim kekuatan tentara ke Irian Barat untuk merebutnya dari Belanda. Dan ia bergembira ketika PBB setuju mengembalikan mandat Irian Barat ke pemerintah Indonesia. Dan langkah berikutnya adalah pembebasan Malaya, Singapura, dan Kalimantan Utara dari penjajahan Inggris. Namun PBB memberikan tamparan yang besar kepada Soekarno ketika Malaysia terpilih sebagai anggota Dewan Keamanan PBB, sehingga ia bersiap membawa Indonesia keluar dari PBB. Dukungan Amerika terhadap Malaysia memberikan peluang baginya untuk mengkambing hitamkan Washington. Ia mengancam untuk mengambil alih investasi Amerika Serikat di sektor minyak, karet, dan mengusir keluar Korps Perdamaian. Khawatir Soekarno menjadikan Indonesia sebagai satelit Cina Merah, Nasution dan Menhan pada saat itu mengadakan pertemuan rahasia untuk menghentikan gerakan Soekarno. Dan apakah mungkin peristiwa ini adalah cikal bakal kudeta militer terhadap Soekarno pada tahun 1965? Mari coret-coret di kolom komentar ya guys. Soeharto kemudian mengambil alih komando pemerintahan dan memerintahkan gerakan anti komunis di seluruh Indonesia. Soekarno memohon kepada rakyatnya agar menghentikan pertempuran di antara sesamanya. Mereka secara pribadi menyenanginya, tetapi merasa telah terbius oleh komunis. Pada tanggal 11 Maret 1966, tentara Soeharto menguasai istana, menangkap Soekarno dan Subandrio. Soekarno dipaksa menandatangani dekretnya, memberikan kekuasaan sepenuhnya kepada Soeharto. Setelah itu, Subandrio pun diadili dengan tuduhan pengkhianatan dan diancam tembak mati. Dan pada awal 1967, orang kuat Indonesia yang baru yaitu Soeharto memberikan Soekarno ultimatum, keluar negeri atau diadili dengan tuduhan pengkhianatan. Dan begitulah Soekarno perlahan menghilang dari pandangan publik. Dan demikianlah biografi Bung Karno beserta dengan perjalanan politiknya. Namun dengan segala kekurangannya dalam memimpin negara ini, Soekarno hanya bertujuan agar Indonesia menjadi negara yang maju, mandiri, dan disegani oleh dunia internasional. Demikian seorang informan. I hate imperialism. I detest colonialism. And I fear the consequences of their last bitter struggle for life. We are determined that our nations and the world as a whole shall not be the plaything of one small corner of the world.